selalu saja pada waktunya skill ini dibenturkan dengan modal dan notabene adalah nominal gitu, Ustaz. Betul. Ya, itu sebetulnya salah ya. Karena kalau kita tanya kepada pemodal, kita akan katakan, apa yang Anda cari? Dia akan berkata, yang saya cari adalah orang yang mampu mengelola, orang yang mampu bekerja. Saya butuh karyawan, saya butuh partner. Jadi sebetulnya uang mencari partner. Uang itu mencari pemodal. Karena secara alami, uang tidak bisa berkembang secara sendiri. Uang tidak bisa mendatangkan hasil sendiri. Tapi butuh orang yang mampu memanage, mengelolanya, memutarnya, sehingga akan berkembang. Sehingga sebetulnya adanya keuntungan, adanya penghasilan itu adalah karena ulah kita, karena karya kita, bukan karena adanya uang. Uang itu kalau kita simpan di perangkas tidak akan pernah berubah. Tetapi ketika kita itu bekerja, berkarya, menghasilkan uang, walaupun kadang kita tidak punya uang. Makanya dalam filosofi Jawa dikatakan gini, sing kemplawe, ya, kalau orang itu mau kemplawe itu bahasa Jawanya adalah menggerakkan tangan. Action. Dia berbuat, dia bertindak. Siapapun kemplawe pasti dia kemplemet katanya. Kalau dia mau bergerak, dia akan bisa mengecap, menikmati. Kalau dia bekerja, dia bisa dapat hasil. Tapi kalau tidak dikatakan kalau kamu punya uang, kamu bisa makan, belum tentu. Betul. Karena belum tentu dia tahu di mana belinya gitu loh. Punya uang pun tidak tahu di mana harus beli. Tapi orang tahu di mana beli, ya dia tahu di mana belinya, bagaimana cara beli, bagaimana cara mendapatkan uang, dia bisa dapat. Dia bisa dapat. Nah, itu skill yang saya maksud itu. Jadi seharusnya yang menjadi prioritas kita itu adalah bagaimana kita mengembangkan skill kita, mengenali sebetulnya saya punya potensi apa sih, apa yang sederhananya lagi, apa yang bisa saya jual dari diri saya. Betul. Tadi suara, tenaga kuat kita, atau mungkin nalar kita, otak kita, atau keahlian motorik halus kita ketika kita bisa melukis, kita membuat dekorasi macam-macam. Itu yang harus kita kenali. Kalau itu kita sudah dapatkan, kita bisa buktikan, maka akan banyak modal yang bisa berdatangan untuk kita kelola dan kita kawinkan dengan skill kita gitu. Betul. Contoh sederhana ya, para sahabat waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak bawa modal. Abdurrahman bin Auf ketika ditawari modal ditolak sama dia. Malah tanya gitu. Dia tanya, tunjukkan pasarnya saja. Di mana pasarnya? Kalau orang, loh, kamu ini kan mau ke pasar dikasih modal, harusnya kan lebih instan itu. Betul. Modal ada, skill ada, ditunjukin pasar lengkap. Sudah beberapa langkah dikerjakan gitu ya. Beliau tidak cukup karena beliau tidak ingin berutang budi. Seperti itu. Cukup tunjukin saya di mana pasar, maka selesai. Bagi seorang yang punya skill dagang, tidak kehabisan cara untuk bisa dapat keuntungan dengan dagang, karena bisa dengan makelar, bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli, dapat komisi. Betul. Ya. Ada orang punya barang tidak bisa menjual. Ada orang mau beli barang tidak tahu di mana beli. Kita bisa memanfaatkan itu. Ada orang yang misalnya butuh konsultasi. Ini barang ini layak tidak saya jual sekian. Kemampuan untuk menilai barang layaknya dijual. Ya, kalau kita pasar tradisional saja Mas. Ada orang bawa sapi, bawa kambing, bawa ayam, bawa hasil panen. Dia bingung mau dijual berapa Pak. Dia bingung. Nah, skill menentukan nilai barang ini skill. Makanya sekarang ada perusahaan-perusahaan atau bahkan lembaga yang appraisal aset. Dia dipercaya untuk menilai sebuah aset. Ini kalau dijual aku berapa? Itu kita bayar loh Mas. Betul. Itu kira untuk mengatakan ini rumah saya kalau saya jual ini layaknya berapa. Jadi banyak sekali skill yang bisa dimanfaatkan. Nah ini kalau kita bisa manfaatkan skill yang ada pada kita bisa dapat modal. Dan modal jangan berharap ya, kalau kita bicara modal berarti bukan harus langsung miliaran, tidak. Kita berbicara itu harus fokus pada apa yang kita cari. Yang kita cari adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah hasil dari proses, bukan dengan apa kita berproses. Bisa jadi kita prosesnya itu mencari keuntungannya dengan modal 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tapi karena salah kelola, untungnya cuma 100 juta.
terlalu besar modalnya, kecil untungnya. Iya. Kalau kita fokus, saya bisa dapat 1 juta tanpa harus modal dengan 5 miliar, 10 miliar. Bagaimana caranya? Makelaran. Nah, Makelaran ini bisa komisi jual rumah, saya dapat komisi 1 juta. ngomong-ngomong masalah makelar. Tanpa Ustaz. modal ya kan? Baik, Ustadz, berbicara tentang makelaran tadi Ustadz ya, dengan Ya. broker gitu kan, penghubung. Saya juga punya teman Ustadz, dia sebenarnya bukan lulusan akademi tertentu, tidak pernah ikut kursus, lulusan universitas juga bukan gitu kan ya. Tapi dia selalu action tiap hari. Jadi dia punya prinsip itu no action no happen gitu. Ya, betul. No action no happen. If you action miracle happen gitu Ustaz, katanya. Dia belajar bahasa Inggris simple gitu. Saya tahu dia pasti lihat dari Google dan segala macamnya mungkin ya, kata pepatah seperti itu. Jadi ketika saya tanyakan kemana, jadi silaturahmi. Kemana silaturahmi? Jadi skill dia adalah ya silaturahmi itu. Jadi masya Allah yang dia dapat itu luar biasa. Ya, jadi bahkan dalam hadis itu ya Nabi mengatakan man arada an yunsalahu fi athari wa yubsatallahu fi rizqi, siapapun yang mau umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, falyasil rahimah, sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki satu orang tentu berbeda dengan memberi rezeki secara koloni, saling memberi manfaat. Kalau kita memberi manfaat, keberuntungan kepada orang, Allah pun akan beri keberuntungan kepada kita ya. Itu pertama, jaringan, intinya network itu adalah satu hal yang paling sangat penting dalam bisnis ya, dalam dunia bisnis. Siapapun punya network, bisa menciptakan network, memanfaatkan, memanage network, maka dia akan bisa mendapatkan keuntungan. Betul. Nah, silaturahmi itu salah satu kiat paling sederhana untuk membangun network. Karena kita mau tahu ada barang yang mau dijual dari mana dong, kita tidak pernah berinteraksi, kita duduk di rumah saja. Iya. Tidak ada orang yang mau. Kalau orang yang sering keliling sana keliling sini, orang bertanya, saya butuh barang ini, di mana dapat? Ya udah saya carikan aja deh. Saya butuh motor bekas, misal sederhana gitu. Mau yang harga berapa? Kita langsung bisa tahu karena terbayang di sana ada merek ini dijual harga 7 juta, di sana ada 8 juta. Carikan deh. Ya sudah, saya minta komisi. Saya akan carikan barang yang paling bagus dengan harga yang paling murah. Saya ngerti sudah di toko ini sekian, di toko itu sekian. Saking seringnya dapat keuntungan kan. Ada lagi orang yang mau jual, saya mau jual motor. Saya sudah tawar-tawarkan, tidak ada yang mau. Ini kan peluang nih, broker ya. Ya sudah, saya siap karena tahu tenggulak motor bekas. Iya. Ya tahu di mana, alamatnya di mana. Ada lagi orang mau, misal sederhana, mau hajatan saja, mau kawinan, bingung nyari catering. Ya. Kalau orang itu dia punya network jaringan, tahu ke sana kemari. Oh, saya bisa. Saya datang nih, catering nih Bu, ada orang mau hajatan, budgetnya sekian. Saya akan kasihkan, minta komisi dong. Betul. Catering yang minta komisi. Kita ke tetangga bantu. Benar. Saya carikan itu catering bagus, dapat rezeki juga gitu kan ya. Jadi memang kalau kita berpikir, kita sekali lagi punya skill ya. Kita punya skill silaturahmi itu skill. Karena membutuhkan orang berkomunikasi, enak duduk dengan orang, ngobrol, itu skill. Itu bisa digunakan untuk mendapat keuntungan. Betul, sepakat. Halal dalam Islam, halal ya. Masalah iya. Karena Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal yang seperti itu, Ustaz ya. Betul, Nabi itu ya walaupun bentuknya lain ya. Nabi mengelola modalnya Khadijah. Itu kan mendapatkan komisi gitu. Ketika Nabi SAW memberikan kepercayaan kepada Urwah al-Bariki dengan modal 1 dinar untuk membeli 1 ekor hewan korban, kambing. Karena dia skill untuk nawar itu skill. Maka Urwah dengan 1 dinar nanti pergi ke pasar, dia cari kambing yang layak untuk dikorbankan, itulah ditawar 1 dinar yang biasanya normalnya itu hanya dapat 1 ekor, dia bisa beli 2 ekor. Masya Allah. Sebelum pulang dia dipesannya cuma 1 ekor. Iya. Apa yang dilakukan?
dijual lah 1 ekor. Karena dia berpikir gini, loh Nabi kan merintahkan cuma 1. Jadi akadnya butuhnya dengan 1. Nabi 1 ekornya 1 Akhirnya dinar. 1 ekor dijual lagi. Dia punya skill penawaran. Iya. Dia jual lagi 1 dinar. Maka dia balik kepada Nabi Rasulullah, ini dombanya dan ini 1 dinarnya. Subhanallah. Maka Nabi sangat girang ya dengan Urwah yang memiliki skill luar biasa, dimanfaatkan 2 arah. Membeli dia optimalkan, menjual dia gunakan skillnya. Betul. Akhirnya Nabi mengatakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadi. Ya Allah, berkailah transaksinya Urwah ini. Dikisahkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala Al-Dhahabi, Urwah Al-Bariki ini di masa akhir masa hidupnya tinggal di negeri Kufah. Ya. Itu pedagang, memang dia profesinya pedagang ya. Memang dia memanfaatkan skill itu untuk berdagang. Sampai kata perawinya itu, kalau dia itu habis perdagangannya, kalau niat jahat nih, kalau niat jahat, genggam debu saja nih, siapa yang beli debu dari saya akan ada yang beli dan dapat untung. Apa yang dijual pasti laku gitu. Jadi jangan lihat produk apa yang dijual, tapi lebih utama adalah apa yang bagaimana Anda menjual. Barang bermutu tidak bermutu itu nomor 2. Barang bagus tidak bagus itu nomor 2. Yang paling inti itu adalah kemampuan skill kita, kemampuan kita untuk menjual. Barang tidak bermutu pun kalau kita pandai mengemas, memanage, membranding, maka akan menjadi sangat mahal ya. Betul. Contoh sederhana misalnya jam tangan yang sudah tidak hidup, komputer yang sudah tidak hidup, sudah rusak. Orang banyak mengatakan dibuang sampah, dilempar di sudut ruangan, ditumpuk di gudang, nggak ada nilainya. Tetapi orang yang punya skill menjual barang-barang bekas itu bisa dijual. Iya. Ada pengepul kiloan, itu paling sederhananya, dijual rongsokan kiloan. Spare partnya yang masih bisa dipakai juga bisa dijual. Bisa dijual. Bahkan ada komponen-komponen itu yang bisa dilebur ulang, bisa menjadi biji plastik, bisa menjadi biji besi, macam-macam. Iya. Punya skill, dia bisa preteli, dia jual besinya ke tukang besi tua, plastiknya dia jual kepada produsen biji plastik. Luar biasa gitu. Betul. Nah, skill ini penting gitu ya untuk, sehingga kalau kita masih berpikir modal, tapi kita lupa untuk memanfaatkan skill kita, mengkondisikan dan kemudian memanfaatkan skill kita, maka dikasih modal pun juga kita belum tentu bisa. Betul. Saya pernah Ustaz, saya pedagang, Ustaz bisa modalin saya balik gini, coba deh bilang ke bapakmu sendiri, orang yang paling kenal dengan kamu sejak lahir. Kalau bilang kepada bapakmu, Pak, saya pinjam uangnya dong untuk modal, saya kembalikan sebulan, bapakmu percaya enggak? Ya itu bapakmu saya tidak percaya kalau saya disuruh percaya menyerahkan modal gitu loh, kan lucu. Iya. Tapi kalau orang itu sudah punya skill, dia datang ke siapa saja, saya punya proyek nih, saya punya pekerjaan, ayo saya ikut. Bahkan banyak orang yang datang, ada kerjaan apa lagi, saya mau ikut, chip in modal. Betul. Gitu. Ketika orang itu sudah punya skill yang bagus. Warung-warung di awal buka, tidak ada yang mau nitipin barang di dia. Tapi ketika sudah terbukti warungnya laris, sales itu rebutan. Pokoknya Pak, sudah terima aja barang saya, jual, nanti bayarnya gampang deh. Dikasih yang toko-toko sampai nolak, saya tidak mau kebanyakan, dipaksa untuk masakan. Karena dia tahu barang apa saja di warung ini bisa laris. Iya. Makanya dijejeli oleh sales itu agar dia menjualkan produknya. Itu contoh sederhana. Skill itu lebih utama dibanding modal. Betul. Sehingga sebelum Anda bertanya uang dari mana, siapa yang akan memberi saya modal, buktikan skill itu. Nah, untuk membuktikan skill itu untuk proses. Kita baru keluar dari rumah orang tua kita, mana ada yang percaya. Makanya dicontohkan ya, pada sesi sebelumnya sudah dicontohkan bagaimana kita magang kerjalah sama orang dulu untuk membuktikan bahwa kita punya skill. Iya. Banyak pengusaha itu berawal dari karyawan. Dia kerja dulu sebagai karyawan, dia punya skill yang bagus, dia percaya diri, dia sudah tahu jaringan, dia sudah tahu role bisnisnya itu seperti apa, dia resign bisnis. Justru dalam banyak kasus
karyawan itu justru malah jadi juragan majikannya dulu. Juragannya dulu jadi bagian dari roda berputar, Ustaz ya. Betul.